Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pertama Tua dan NRK 15 2004 116. Pada kesempatan kali ini saya akan mendokumentasikan atau menjelaskan pekerjaan saya di praktikum pertemuan ketiga dari pengolahan citra digital. Jadi di pertemuan ketiga praktikum PCD ini yang dibahas adalah operasi spasial. Untuk lebih lebih jelasnya atau lebih rincinya kita akan langsung masuk saja ke D1 di sini. Di D1 ini yang ditambahkan yaitu konvolasi 2D. Konvolasi adalah proses menghasilkan nilai piksel baru berdasarkan nilai piksel tersebut dan piksel tetangganya menggunakan matriks kernel. Untuk kode di sini ya, ada dari sini sampai sini. Untuk pada program ini fungsi konvolusi itu dibuat dalam fungsi bernama fungsi underscore konvolusi. Jadi fungsi di code yang ini, fungsi itu menerima dua parameter, yaitu X sebagai citra input dan F sebagai kernel filter. Lalu, langkah pertama pada kode adalah mengubah tipe data citra dan kernel menjadi float agar proses perhitungan lebih akurat. Kemudian program membaca ukuran citra dan ukuran kernel. Variabel AY dan AX digunakan untuk menentukan posisi tengah kernel. Program kemudian membuat matriks output dengan ukuran yang sama dengan citra input. Selanjutnya, program melakukan dua buah perulangan untuk mengakses setiap piksel citra. Pada setiap piksel program akan melakukan perulangan lagi untuk membaca seluruh nilai kernel dan piksel tetangga. Setiap nilai piksel tetangga dikalikan dengan nilai kernel kemudian dijumlahkan sehingga menghasilkan piksel baru. Nilai tersebut kemudian disimpan pada citra output. Pada GUI, fungsi konvolusi dipanggil melalui menu filtering menggunakan fungsi filtering click. Ya, sudah saya bilang, seperti yang saya bilang tadi, jadi yang definition filtering click ini untuk yang konvolusi 2D. Jadi karena yang diuji untuk praktikum ini adalah karena pertama itu mungkin kita langsung run aja biar kita bisa lihat ya. Pertama tuh ada kernel A yang semuanya itu di matriks 3 kali 3-nya itu yaitu 1 dan ada yang 60 min 6, 61 min 6 dan juga 60 min 6. Seperti yang di sini. Kita akan coba dari yang A dulu. Outputnya akan seperti ini. Untuk analisisnya mungkin di akhir. Lalu untuk yang kedua, kernel kedua hasilnya seperti ini. Oke, jadi menurut analisis dari saya di sini, kernel pertama menghasilkan efek penghalusan citra karena semua nilai pixel dirata-ratakan. Kernel kedua memperkuat perubahan intensitas pada arah tertentu sehingga tepi objek menjadi lebih terlihat. Perubahan pixel dapat dilihat dalam membandingkan citra sebelum dan setelah proses konvolusi. Seperti yang di sini sama sini sudah sangat jelas berbeda ya. Lalu kita akan lanjut ke praktek 2D. Oke, untuk praktek yang D2 ini bukan 2D ya, tapi D2 yaitu main filter dari line 408 sampai ke 417. Jadi main filter merupakan metode penghalusan citra dengan mengganti nilai piksel menggunakan rata-rata piksel tetangganya. Pada kode program, main filter dibuat dalam fungsi main filter klik seperti yang ini sudah dijelaskan sama saya dari line 408 sampai 417. Program di sini di program ini menyediakan dua pilihan kernel yaitu kernel 3x3 dan kernel 2x2. Kernel pertama memiliki nilai 1/9 pada setiap elemen, sedangkan kernel kedua memiliki nilai 1/4 pada setiap elemen. Kernel tersebut dimasukkan ke dalam fungsi konvolusi yang telah dibuat sebelumnya. Hasil konvolusi kemudian ditampilkan pada label GUI dan juga ditambahkan menggunakan matplotlib. Jadi ntar bakal ada grafiknya karena kita menggunakan matplotlib. Oke, kita akan langsung saja run. Di sini ada main filter, ada dua kernel. Kita coba kernel pertama seperti ini. Oh, ternyata matplotlib itu bukan untuk grafik ya. Salah. Ada yang kedua, kernel kedua seperti ini.
Oke, untuk menurut saya analisis dari hasil kedua kernel tersebut, jadi main filter menghasilkan efek blur karena nilai piksel diganti oleh rata-rata piksel sekitarnya. Perbedaan intensitas piksel menjadi lebih kecil sehingga citra menjadi lebih halus namun detail citra berkurang. Lalu kita lanjut ke D3. Di D3 ini yaitu Gaussian filter. Gaussian filter digunakan untuk menghaluskan citra dengan menggunakan distribusi Gaussian. Pada kode program kernel Gaussian dibuat menggunakan fungsi Gaussian kernel. Untuk fungsi Gaussian kernel menerima dua parameter yaitu ukuran kernel dan nilai sigma. Program akan membuat matriks kernel dengan ukuran tertentu. Setiap elemen kernel dihitung menggunakan persamaan Gaussian setelah semua nilai kernel dihitung. Kernel dinormalisasi agar jumlah seluruh nilai kernel sama dengan 1. Kernel tersebut kemudian digunakan dalam proses konvolusi. Untuk program tersebut ada di line 445 sampai ke 479. Nah, untuk yang ini baru ada grafiknya. Kenapa? Karena di sini ada plt.figure dan sebagainya untuk membuat grafik. Sedangkan tadi yang di main tidak ada. Jadi saya ketukar ya. Bisa kita langsung run saja mungkin. Oke, di sini gambar sebelumnya. Lalu gambar hasilnya mungkin kita akan coba satu dari 3 dulu ke 5 lalu ke 7. Di sini ada ya untuk grafiknya. Lalu kita akan coba dengan kernel 5, nilai sigmanya 1. Oke. Terlihat perbedaannya dengan yang sebelumnya. Lalu kita coba untuk kernel 7 dan sigmanya 1. Oke. Untuk analisis dari saya, Gaussian filter menghasilkan citra yang lebih halus dibanding main filter karena bobot kernel lebih besar di pusat. Detail citra masih dapat dipertahankan sementara noise berkurang. Lalu kita akan lanjut ke yang D4. Di D4 ini pembahasannya atau yang ditambahkan yaitu adalah sharpening, image sharpening. Jadi sharpening merupakan proses untuk memperjelas tepi objek pada citra menggunakan high pass filter. Pada program sharpening dilakukan pada fungsi sharpening click yang ini ya. Jadi dari line 418 sampai ke line 510. Jadi ntar ada beberapa kernel di program ini. Bisa kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan juga Laplace. Berarti ada 7 yang nanti bisa dicoba semua di GUI-nya nanti jika di run. Untuk Laplace itu kernel tersebut dimasukkan ke dalam fungsi konvolusi untuk menghasilkan citra yang lebih tajam. Jadi bukan hanya Laplace tapi ke 7 kernel ini itu akan dimasukkan ke dalam fungsi konvolusi untuk menghasilkan citra yang lebih tajam. Mungkin kita akan coba run aja baru kita akan menganalisis hasilnya. Kita akan coba dari kernel 1 sampai yang terakhir. Oke, jadi itulah hasil dari sharpeningnya dari ketujuh kernel tersebut. Untuk analisisnya yaitu sharpening memperkuat perubahan intensitas piksel sehingga tepi objek terlihat lebih jelas. Lalu kita akan lanjut ke D5.
Untuk di D5 ini yang ditambahkan atau fiturnya yaitu ada median filter. Jadi median filter itu merupakan filter nonlinear yang digunakan untuk menghilangkan noise terutama salt and pepper noise. Pada kode program median filter dibuat pada fungsi median filter. Jadi dari line 536 sampai ke 557. Untuk programnya membaca citra grayscale kemudian membentuk ukuran kernel. Program mengambil nilai pixel dalam sebuah window di sekitar pixel pusat. Semua nilai pixel tersebut dimasukkan ke dalam sebuah list kemudian diurutkan. Nilai tengah dari list tersebut dipilih sebagai median dan digunakan untuk menggantikan nilai pixel pusat. Kita akan coba run dan nanti akan menganalisis dari hasilnya. Kita akan coba dari kernel 3 sampai 7 mungkin ya. Ini untuk kernel 3 hasilnya seperti ini. Kalau kernel 5 seperti ini. Dan kernel 7 seperti ini. Untuk analisis hasil dari saya yaitu median filter mampu menghilangkan noise tanpa menghilangkan detail tepi objeknya. Kita langsung ke yang terakhir yaitu D6. Jadi di D6 itu yang ditambahkan adalah max filter. Jadi max filter merupakan filter non-linear yang bekerja dengan memilih nilai pixel terbesar dari sekumpulan pixel tetangga. Penjelasan kode max filter di sini tuh program membaca citra grayscale kemudian menentukan ukuran kernel. Pada setiap pixel program membaca semua pixel tetangga. Nilai pixel terbesar dipilih dan digunakan sebagai nilai pixel baru. Lalu kita akan langsung ke outputnya aja, nanti baru kita analisis outputnya atau hasilnya. Kita akan coba dari 3 sampai 7 lagi untuk kernelnya. Ini kernel 1. Kernel 1, kernel 3, ini kernel 5, lalu yang terakhir kernel 7. Untuk hasilnya, max filter memperkuat area terang pada citra dan dapat membantu mengurangi noise pada area gelap. Mungkin sekian saja dari saya untuk penjelasan atau dokumentasi dari pertemuan ketiga praktikum PCD. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam mengucapkan atau kurang jelas ataupun terlalu cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.